Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap semangat belajar. Insya Allah, amin Allahumma amin. Anak-anak, pembelajaran tematik hari ini sudah memasuki tema 5, yaitu pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Siapkan ya buku tematik kalian, buku catatan dan alat tulis. Kalian catat, kalian tulis sebagai tambahan materi belajar di rumah. Namun sebelum belajar jangan lupa berdoa. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Apa anak-anak? Iya, pahlawan adalah, ditulis ya. Pahlawan adalah pejuang yang rela berkorban dan gagah berani dalam membela keadilan dan kebenaran. Sudah ya ditulis? Nah, sekarang amati gambar halaman 1. Ada 3 gambar. Pertanyaan pertama, apakah yang mereka lakukan? Iya, mereka menjenguk teman sakit. Yang kedua apa? Belajar bersama. Yang ketiga, membantu teman. Nomor 2, bagaimana pendapat kalian mengenai hal itu? Bagaimana pendapat kalian? Kalian tulis. Kalau menurut Bu Guru, mereka menunjukkan sikap baik yang ramah lingkungan dan berjiwa pahlawan. 3. Hal baik apa yang bisa kalian contoh? Yaitu sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh mereka. Di antaranya menjenguk teman sakit, belajar dengan tekun, dan menolong teman yang mengalami kesusahan. Jadi anak-anak, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kalian bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ayo membaca. Silakan buka teks halaman 2. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja. Salah satunya Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Nah, sekarang anak-anak sudah membaca teks bacaannya, silahkan dijawab ya. Siapkan bolpennya. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, yaitu diantaranya
Iya, beliau memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, ada di paragraf ke-1. Kemudian juga apa? Memperbaiki aliran sungai Gangga. Dan yang ketiga ada di paragraf kedua, berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. 2, sudah ditulis ya. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan apa, anak-anak? Ia berani, pantang menyerah demi keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Yang ketiga, iya apa? Jawabannya, iya, rakyat senang karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Apalagi yang dirasakan oleh rakyat? Iya, dari paragraf, iya, dengan dibasminya bajak laut, rakyat Kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Ya. Kemudian menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Apa anak-anak kira-kira? Iya, raja yang tidak memiliki sikap kepahlawanan akan berdampak buruk terhadap rakyatnya yang akan mengakibatkan rakyat sengsara, jauh dari kesejahteraan dan mudah terpecah belah. Baik anak-anak, selain Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman, di sini kalian bisa belajar amati gambar halaman 5. Ada beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, di mana peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah berupa arca, prasasti, candi, dan tempat ibadah saja, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Dan kalian sebagai generasi penerus bangsa bisa melanjutkan cita-cita pahlawan kita yang telah mendahului kita. Ada apa saja? Silakan amati gambar. Nomor 1 ada tokoh Kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Siapkan bolpennya ya anak ya, dicatat. Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Apa perjuangan beliau? Iya, beliau adalah raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Sudah dicatat? Peninggalan bersejarah Kerajaan Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Apa sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari beliau? Yaitu adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sudah ditulis anak-anak? Silakan yang gambar sebelah kanannya. Yaitu tokoh kerajaan Goa Talo Makassar, yaitu Sultan Hasanuddin. Siap ya anak-anak ditulis? Iya, Sultan Hasanuddin. Perjuangannya apa? Sultan Hasanuddin mendapat julukan dari Belanda sebagai ayam jantan dari timur atas kegigihannya melakukan perlawanan yang sengit dalam melawan VOC atau
kongsi dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan. Itu ya perjuangan beliau. Berarti sikap kepahlawanan yang ditunjukkan beliau yang bisa kita teladani apa? Iya, gigih, pemberani, dan rela berkorban. Anak-anak perlu kalian ketahui ya, bahwasanya Sultan Hasanuddin pernah memiliki taktik untuk mengumpulkan kekuatan rakyatnya kembali untuk mencegah timbulnya korban jiwa dengan bersedia menandatangani perjanjian Bongaya dengan Belanda. Ya, silakan kita kembali lagi ke samping kiri. Iya, di sini ada ilustrasi gambar tokoh Raja Balaputra Dewa. Siapkan lagi bolpennya. Siapa Raja Balaputra Dewa? Yaitu raja yang merupakan raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya letaknya di Palembang, Sumatera Selatan ya anak-anak. Dan juga ada peninggalan bersejarah yaitu berupa prasasti. Prasasti Kedukan Bukit. Sikap kepahlawanan Raja Balaputra Dewa yang bisa kita teladani adalah adil bijaksana dalam menegakkan hukum, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Nah, di samping kanan masih ingat pada teks bacaan tadi pada halaman berapa tadi? Kalau tidak salah halaman 3. Ya, betul, halaman 3 mengenai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara terhadap Raja Purnawarman. Diabadikan telapak kaki beliau dengan membuat peninggalan bersejarah yaitu Prasasti Ciareteun. Yang terakhir, siap lagi bolpennya? Ya, ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Apa perjuangan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada tersebut? Tulis ya. Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada berhasil mempersatukan Nusantara, di mana Raja Hayam Wuruk dibantu oleh Mahapatih Gajah Mada dalam menjaga keamanan kerajaan dari serangan musuh. Mahapatih dikenal dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa untuk mempersatukan Nusantara. Rakyat Kerajaan Majapahit hidup damai anak-anak dan makmur karena Raja Majapahit membuka lahan pertanian, juga membuat bendungan serta saluran pengairan. Juga pertahanan kerajaannya pun kuat dari serangan musuh. Sudah ditulis ya? Nah, silakan baca kembali. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Halaman 6 dibaca, banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kalian mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Ya, anak-anak, ternyata cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan, di mana air kolam bisa memantulkan cahaya, sehingga Dayu bisa melihat wajahnya
di tepi kolam. Kalian pun juga bisa melihat wajah kalian di cermin karena cahaya dapat dipantulkan. Otomatis kalian berdiri di depan cermin harus di ruang yang bercahaya, bukan yang gelap. Ada apa saja sifat-sifat cahaya yang lain? Silakan kalian lakukan percobaan ya. Buktikan bahwa cahaya bersifat satu, merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Kalian pilih salah satu percobaan dari halaman 7. Minta bantuan orang tua apabila mengalami kesulitan atau hubungi Bu Guru Wapri anak-anak ya. Kalian foto pada saat melakukan percobaan dan kalian foto juga laporan kegiatan percobaannya. Pilih salah satu. Menggunakan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, apa percobaan 4. Contoh, nama percobaan 1, apa nama percobaannya? Yang percobaan 1, cahaya merambat lurus. Apa tujuan percobaannya? Diisi tabelnya. Apa tujuan percobaannya? Berarti bertujuan untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, seperti itu. Kalau percobaan 2 berarti untuk membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. Kalau menggunakan percobaan ketiga dan seterusnya, tinggal ditulis. Apa alat dan bahan? Sudah jelas ya, pada halaman 7 tinggal ditulis juga langkah kerjanya. Nah, hasil pengamatannya bagaimana? Terbukti apa tidak? Kalau terbukti berarti percobaan kalian berhasil. Kalau tidak terbukti berarti belum berhasil, bisa dicoba kembali. Bisa ganti pakai percobaan yang lain. Hasil pengamatan kalau terbukti percobaan 1 berarti cahaya terbukti memiliki sifat merambat lurus. Kemudian kalian share Wapri anak-anak ya, foto kalian dengan percobaan kalian dan juga laporan kegiatan percobaannya juga difoto. Bu Meli, kalau misalkan foto di depan cermin berarti ya harus difoto tampak bahwa cahaya itu dapat memantulkan wajah kalian. Ya, difoto yang bagus, kemudian kirim ke Bu Meli foto tersebut membuktikan bahwa cahaya dapat apa? Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian laporan kegiatannya juga ditulis di foto share Wapri. Ibu tunggu ya anak-anak ya, jangan khawatir berhubung ini mungkin membutuhkan waktu yang lama. Kalian pun juga menulis catatan yang barusan. Jangan khawatir, ibu tunggu sampai besok ya. Baik, pembelajaran berikutnya. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Iya, Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Berarti tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Jadi, sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki makna mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Oke anak-anak, siapkan lagi bolpennya. Halaman 12. Apa simbol sila keempat?
Amati simbol sila keempat berikut. Iya, simbolnya adalah kepala banteng. 1. Tulislah makna dari simbol tersebut. Iya, sila keempat, tulis ya. Sila keempat memiliki simbol kepala banteng yang merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Sudah ya. Kemudian 2. Bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Hubungan makna sila keempat dengan simbol kepala banteng yang merupakan hewan sosial suka berkumpul mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu, di mana mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sudah ditulis ya? Iya. Sekarang amati gambar berikut. Mencerminkan sila keempat apa tidak? Oke, nomor 1. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jelaskan jawabanmu. Iya, Budi belum bijaksana dalam menyelesaikan masalah karena tidak diselesaikan, maksudnya Bu Meli, tidak diselesaikan secara damai masalahnya. Kedua, apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat, anak-anak? Jelaskan. Iya, tidak mencerminkan sila keempat. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah, anak-anak? Jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah, anak-anak, maka akan menimbulkan perselisihan, permusuhan. Gambar kedua. Amati gambar kedua. Ya, Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya ia menari bersama kelompoknya. Anak-anak, nomor 1 dijawab yuk. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Iya, Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama. 2. Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawabanmu. Gimana anak-anak? Iya, Lani sudah mencerminkan sikap sila keempat yang mementingkan kepentingan dan tujuan bersama, sehingga Lani rela menunda rencananya untuk pergi ke rumah nenek. Apa yang akan terjadi anak-anak jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Iya, latihan tari tidak akan terlaksana. Oke, gambar ketiga. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Nah, silakan dijawab sendiri. Bisa ya, tanpa bantuan bu guru ya. Yang ketiga ya. Sekarang juga berilah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa saja anak-anak? Yuk ditulis, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat, apalagi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, apalagi menghormati dan menghargai pendapat teman, termasuk tadi sikapnya Raja Purnawarman juga bisa kita contoh karena sesuai dengan sila keempat, yaitu gigih, pemberani, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Anak-anak, Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Nah, semangat perjuangan juga terlihat ya pada lagu Maju Tak Gentar. Nah, di rumah kalian bisa belajar bernyanyi bersama orang tua. Maju Tak Gentar, ciptaan C. Simanjuntak. Ibu beri contoh sedikit saja ya. Nanti kalian minta bantuan orang tua atau bisa kalian langsung lihat di YouTube ya. Bagaimana cara membawakan lagu Maju Tak Gentar ya? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Ya, seperti itu. Kalian bisa lanjutkan di rumah, praktek ya. Menyanyikan lagu semangat perjuangan Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di atas. Apa yang kalian temukan? Nah, sekarang ditulis. Apa? Iya, tangga nada dari notasi angka lagu Maju Tak Gentar termasuk tangga nada mayor dengan birama 4/4 ya. Ibu ulangi lagi. Tangga nada dari notasi angka lagu Maju Tak Gentar termasuk tangga nada mayor dengan birama lagu 4/4 yang menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Oke, kedua. Nah, di sini bernyanyilah lagu Maju Tak Gentar bersama gurumu. Nah, berhubung ada di rumah, kalian nyanyikan bersama orang tua ya, sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar. Tinggi rendah nada ditulis ya. Tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar termasuk tangga nada diatonis mayor yang mempunyai jarak antar nadanya 1,5. Ciri-ciri tangga nada mayor diatonis adalah bersemangat dan berapi-api, juga bersifat riang dan gembira. Itu ya anak-anak ya. Nilai baik apa yang terkandung dalam lagu itu? Nilai baik apa Nana? Iya, yaitu nilai baik semangat perjuangan, di mana kita harus gigih, pantang menyerah, membela kebenaran dan keadilan. Baik anak-anak, di sini juga akan Ibu berikan ya, di sini ada macam-macam bentuk not anak-anak ya. Ada not penuh, ada not setengah, di mana kepala not di sini putih. Ada not 1/4, kepala notnya hitam. Ada not 1/8, di mana di situ ada tambahan bendera 1. Dan terakhir not 1/16, di mana ada 2 bendera. Nah, not-not tersebut
memiliki nilai ketukan yang berbeda. Tapi Ibu cukupkan sekian dulu pembelajaran hari ini untuk pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ibu guru yakin kalian sudah paham, sudah mengerti. Dicatat yang rapi, dipelajari kembali. Kemudian jangan lupa lakukan percobaannya ya, percobaan IPA tentang sifat cahaya. Cukup 1 percobaan saja, di-share Wapri ke Bu Guru. Jangan khawatir, Ibu tunggu sampai besok. Nah, untuk lagu Maju Tak Gentar, kalian bisa praktekkan juga bersama orang tua di rumah apabila ada kesulitan. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup. Jangan lupa 3M ya. Selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jauhi keramaian. Jangan lupa perhatikan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua akan segera keluar dari pandemik ini. Insya Allah, amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.